Sifat dosa adalah mengikat. Oke, upah dosa maut, tapi sifat dosa memborgo, mengekang. Jangan sekali-kali Anda icip-icip dosa. Jangan sekali-kali Anda taste mencoba dosa. Karena sifat dosa selalu mengikat. Nah, untuk kamu bisa lepas dari ikatan, berarti Anda gak cukup meminta ampun sama Tuhan. Karena Anda tahu setiap kali Anda minta ampun sama Tuhan masih jatuh. Berarti Anda perlu minta tolong untuk orang lain mendoakan kamu. Orang lain untuk menjaga kamu. Orang lain untuk menuntun kamu. Yang ketiga, barometer dari pertumbuhan yang sehat. Memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Orang yang bertumbuh tahu titik lemahnya. Dia akan menghindar dari medan di mana dia pasti bisa jatuh. Itu orang yang bertumbuh. Tapi orang yang gak bertumbuh, dia akan tabrak itu lubang. Sorry to say Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu belajar dari keledai. Mungkin keledai dikatakan binatang paling bodoh di muka bumi. Tapi keledai punya kelebihan. Kalau dia pernah jatuh di sebuah lubang, dia belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Orang yang bertumbuh, dia tidak mau seperti babi kembali kepada kupangannya. Atau anjing kembali kepada muntahnya. Orang yang bertumbuh dia akan menghindari area-area yang berbahaya. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Ada orang begitu dia jatuh, dia cepat mengakui, meminta pengampunan dan melepaskan pengampunan. Karena ini menarik Bapak Ibu. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian A. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas, saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosamu. Tidak ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosamu dimerdekakan. Kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, Anda malu ngaku kepada sesama, cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh lagi kali kedua di dosa yang sama, Anda masih malu ngaku kepada sesama, cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan tetap ampuni dosamu. Anda jatuh kali ketiga di lubang yang sama, di lumpur yang sama, Anda masih malu ngaku pada sama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Tapi kalau Anda tahu, Anda terus jatuh di tempat yang sama, Anda gak bisa keluar, berarti Anda perlu bantuan orang lain untuk bisa menjaga kamu. Sifat dosa adalah mengikat. Oke, upah dosa maut. Tapi sifat dosa memborgo, mengekang. Jangan sekali-kali Anda icip-icip dosa. Jangan sekali-kali Anda taste mencoba dosa. Karena sifat dosa selalu mengikat. Nah, untuk kamu bisa lepas dari ikatan, berarti Anda gak cukup meminta ampun sama Tuhan. Karena Anda tahu setiap kali Anda minta ampun sama Tuhan masih jatuh. Berarti Anda perlu minta tolong untuk orang lain mendoakan kamu. Orang lain untuk menjaga kamu. Orang lain untuk menuntun kamu. Suatu kali ketika saya sama istri ribut mengenai soal kerjaan. Setiap kali saya putuskan ini, istri gak cocok. Setiap kali istri saya putuskan, gak cocok. Selalu ribut soal kerjaan di yayasan dan kerjaan di gereja. Ribut terus. Kemudian saya bilang, supir jangan diganggu. Supir diganggu bisa tabrakan. Kamu perempuan, diam. Kemudian istri saya, baik, kamu jalan sendiri. Biar saya mundur aja.
Lalu dia cerita di komsel. Ini pentingnya kita punya komsel. Untuk saling mengaku. Untuk bisa didoakan. Untuk bisa cari pandangan dari orang lain yang lebih netral. Yesus, saya berkenan tadi teman-teman komsel. Padahal mereka ada anak-anak rohani. Demi kebaikan gereja dan yayasan. Supaya Pak Jojo bisa terus memimpin dengan baik tanpa diganggu istri. Maka saya memutuskan untuk mundur dari pelayanan. Saya cuma khotbah saja di YouTube. Lalu kemudian anak rohani, ini karena ngaku ya. Karena ini ribut, terus ributnya gak pernah selesai. Karena dia ngaku, ngomong di tengah-tengah komsel, jujur. Setelah seorang anak rohani kami berkata, jangan Bu Heni, Pak Jojo gak bisa ditinggal sendirian memimpin gereja dan yayasan. Dia butuh kamu. Habis ribut terus, gak cocok terus. Kemudian anak muda ini berkata, Pak Jojo itu betul supirnya. Tapi mobil Ferrarinya Ibu Heni. Jadi kalau Pak Jojo gak ada mobil, jalan kaki. Gereja ini lambat jalannya. Itu slow. Justru gara-gara ada mobil Ferrari dan Lamborghini. Ini gereja bisa ngebut, yayasan bisa berkembang. Sadarilah bahwa kamu butuh istri. Dialah engine di gereja dan yayasan ini. Berhikmat juga tuh kata-katanya. Betul. Dia gak ngomong firman loh saudara. Gak ada ayat. Istri tunduk sama suami. Suami harus berkorban sama istri. Gak ada. Dia kasih pandangan tentang hal ini. Itu menyadarkan saya sampai hari ini. Ya juga. Saya butuh dia. Kemudian selesai komsel. Saya berkata, I'm sorry. Suami ini terus sombong sekali. Saya butuh kamu. Ayo terus, saya supir, kamu gas. Nggak ada yang sempurna saudara. Kita butuh mengaku. Kita aja sebagai hamba Tuhan banyak kelemahan. Justru komsel ada untuk kita bisa saling dijaga. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.